Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Konnichiwa. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Kritik Sastra akan membahas penelitian dari Kak Unsa Sofwati berasal dari Universitas Diponegoro yang berjudul Konflik Batin Dua Tokoh Utama Novel Utsuko Shisato Kanashimito karya Yasunari Kawabata dengan tinjauan psikologi sastra. Dengan saya, Halda Nabila Rauf, ada teman saya Iis Setiawati, Bese Mutmainah Deru, dan Nurjana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dengan bentuk lisan. Menurut Welek dan dalam Budianto, bahwa sastra adalah lembaga sosial yang memakai medium bahasa dalam menampilkan gambar kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah kenyataan. Salah satu bentuk karya sastra yaitu novel. Novel berasal dari bahasa Latin, novellus. Diturunkan dari kata novies yang berarti baru. Novel merupakan karangan prosa yang bersifat cerita yang menceritakan suatu kejadian luar biasa dari kehidupan tokoh cerita luar biasa. Karena kejadian ini terlahir suatu konflik yang mengalihkan nasib mereka. Oleh Suroto tahun 1989. Penelitian ini adalah novel Utsuko Shisato Kanashimito karya Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata, pemenang Nobel Sastra pertama tahun 1968. Yasunari Kawabata adalah salah satu novelis termasyhur Jepang. Novel Utsuko Shisato Kanashimito adalah karya terakhir Yasunari Kawabata sebelum ia ditemukan tewas bunuh diri. Novel ini sangat terkenal dan telah diangkat ke layar lebar dengan judul With Beauty and Sadness tahun 1965. Novel ini mengisahkan tentang cerita percintaan yang rumit antara Oki Toshiro Ueno Otoko ketika mereka masih sama-sama tinggal di Tokyo. Oki adalah novelis sukses dan terkenal. Oki masih merindukan Otoko, kekasih gelapnya di masa lalu. Otoko kini menjadi seorang pelukis. Ketika hubungan asmara mereka terjalin, Oki telah mempunyai seorang putra dan usia Otoko pada saat itu adalah setengah usianya. Meskipun Oki sangat mencintai Otoko, tetapi Oki tidak dapat meninggalkan istri dan anaknya. Penelitian ini menggunakan teori psikologi sastra untuk menganalisis novel Utsuko Shisato Kanashimito karya Yasunari Kawabata. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psyche, jiwa, dan logos, kata. Jadi secara etimologi, psikologi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses, maupun latar belakangnya. Penelitian psikologi sastra membutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam membaca supaya dapat menemukan unsur-unsur yang mempengaruhi kejiwaan. Perbedaan gejala-gejala kejiwaan yang ada dalam karya sastra adalah gejala kejiwaan dari manusia-manusia imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah gejala kejiwaan pada manusia real oleh Endra Suara tahun 2003. Antara psikologi dan sastra akan saling melengkapi dan saling berhubungan, sebab hal tersebut dapat digunakan untuk menemukan proses penciptaan sebuah karya sastra. Psikologi digunakan untuk menghidupkan karakter para tokoh yang tidak secara sadar diciptakan oleh pengarang. Penulis akan meneliti menggunakan tinjauan psikologi sastra dan teori konflik yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah unsur intrinsik yang meliputi tokoh penokohan, alur, dan latar dalam novel Utsuko Shisato Kanashimito? Yang kedua, apa saja bentuk konflik batin yang dialami dua tokoh utama, yaitu Otoko dan Oki dalam novel Utsuko Shisato Kanashimito? Tujuan. Yang pertama, menjelaskan bagaimana unsur intrinsik yang membangun novel Utsuko Shisato Kanashimito yang meliputi tokoh, penokohan, alur, dan latar. Yang kedua, menjelaskan bentuk konflik batin yang terjadi pada dua tokoh utama, Otoko dan Oki, dalam novel Utsuko Shisato Kanashimito. Metode penelitian
Data penelitian ini diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra digunakan untuk menganalisis bentuk konflik batin yang terjadi antara tokoh dalam novel Utsukashi Sato Kanashimito. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan termasuk jenis data kualitatif karena penelitian ini dilakukan menggunakan data berupa kalimat tertulis dan lisan, peristiwa, perilaku fenomena, dan pengetahuan objek. Metode deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk konflik batin yang terjadi pada tokoh yang dianalisis menggunakan teori psikologi sastra. Selanjutnya saya akan berikan ke teman saya, Iis Setiawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, kerangka teori. Teori struktural. Teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks, unsur intrinsik. Penokohan. Tokoh dan penokohan. 1. Tokoh utama dalam tokoh tambahan. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis. 3. Tokoh sederhana dan tokoh bulat. 4. Tokoh statis dan tokoh berkembang. Metode yang digunakan seorang pengarang dalam menampilkan suatu penokohan dalam sebuah karya sastra menggunakan dua metode, yaitu 1. Metode langsung atau telling. 2. Metode tidak langsung atau showing. Selanjutnya, B. Alur. 1. Tahap awal. 2. Tahap tengah. 3. Tahap akhir. C. Latar. 1. Latar tempat. 2. Latar waktu. 3. Latar sosial. Selanjutnya, psikologi sastra. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psikes dan logos. Psikes yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses, maupun latar belakangnya. Psikologi sastra dapat mengungkapkan tentang sesuatu kejiwaan baik pengarang, tokoh karya sastra, maupun pembaca karya sastra. Dasar penelitian psikologi sastra antara lain dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, adanya anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah sadar atau subconscious, setelah jelas baru dituangkan ke dalam bentuk secara sadar conscious. Antara sadar dan tak sadar selalu mewarnai dalam proses imajinasi pengarang. Kekuatan karya sastra dapat dilihat seberapa jauh pengarang mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaan yang tak sadar itu ke dalam sebuah cipta sastra. Kedua, kajian psikologi sastra di samping meneliti perwatakan tokoh secara psikologi, juga aspek-aspek pemikiran dan perasaan ketika menciptakan karya sastra tersebut. Selanjutnya, next. Psikologi sastra. Antara psikologi dan sastra akan saling melengkapi dan saling berhubungan, sebab hal tersebut dapat digunakan untuk menemukan proses penciptaan sebuah karya sastra. Psikologi digunakan untuk menghidupkan karakter para tokoh yang tidak secara sadar diciptakan oleh pengarang. Selanjutnya, pengarang menggambarkan tokoh yang ada dalam cerita dengan karakter yang berbeda-beda. Ketika tokoh yang ada dalam cerita saling berinteraksi, akan menimbulkan sebuah konflik, baik itu konflik antar individu, antar kelompok, maupun dengan dirinya sendiri, atau yang biasa disebut dengan konflik batin. Tanpa adanya konflik, maka sebuah cerita akan berjalan biasa saja dan terkesan membosankan. Konflik terjadi karena adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan yang saling bertentangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya.
Ya, masih lanjutan dari teori konflik. Kurt Lewin dalam buku Henry Clay Smith yang berjudul Personality Adjustment pada tahun 1961 halaman 47 menyebutkan bahwa konflik memiliki 3 pola dasar, yaitu 1. Konflik mendekat-mendekat atau approach-approach konflik. Konflik ini timbul jika suatu ketika terdapat 2 motif yang kesemuanya positif, artinya menyenangkan atau menguntungkan, sehingga muncul kebimbangan untuk memilih satu di antaranya. Yang kedua, konflik mendekat atau mendekat menjauh atau approach avoidance konflik. Konflik ini timbul jika dalam waktu yang sama timbul 2 motif yang berlawanan mengenai satu objek. Motif yang satu positif atau menyenangkan, yang lain negatif atau merugikan atau tidak menyenangkan. Karena itu ada kebimbangan apakah akan mendekati atau menjauhi objek itu. Yang ketiga, konflik menjauh-menjauh atau avoidance konflik. Konflik ini terjadi apabila pada saat yang bersamaan timbul 2 motif yang negatif dan muncul kebimbangan karena menjauhi. Motif yang satu berarti harus memenuhi motif yang lain yang juga negatif. Next. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan pertama yaitu analisis struktural. Di sini ada yang pertama tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Oki Toshio dan Ueno Otoko. Karena dari awal hingga akhir cerita didominasi oleh keberadaan tokoh Oki dan Otoko sebagai pelaku kejadian ataupun yang dikenai kejadian. Sedangkan tokoh pembantunya terdiri dari Sakami Keiko, kekasih lesbian Otoko, Taichiro atau anak laki-laki Oki, dan ibunya Otoko, dan Omio, pembantu Otoko. Nah, di sini ada tokoh utamanya, Okio Toshio. Okio adalah seorang novelis yang terkenal. Ia sudah mempunyai istri yang bernama Fumiko dan 2 orang anak, Taichiro dan Kumiko. Penggambaran watak Oki yang terdapat dalam novel ini digambarkan memiliki beberapa sifat berikut ini. Yang pertama, tidak bertanggung jawab. Oki tidak merasa bersalah atas perbuatannya yang merenggut masa muda Otoko. Ia tidak memikirkan nasib Otoko dan anak yang dikandungnya serta masa depan Otoko setelah dia hamil. Oki digambarkan sebagai sosok laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut terlihat dari penolakannya kepada ibu Otoko untuk menikahi Otoko. Oki memiliki untuk tetap bersama dengan keluarganya. Nah, di sini ada kutipan dari penolakan Oki. Dia mengatakan, Otoko to kekkon shite yatte wa itadakemasen deshou ka? Sore wa watashi mo kangeeta koto deshita. To Oki wa kushisou ni kotaeta. Oki no kazoku ni mo mochiron nami kaze wa tatte ita. Akan hancur. Sifat kedua dari Oki adalah playboy. Karakter Oki juga digambarkan sebagai sosok yang playboy. Hal tersebut terlihat dari perselingkuhannya dengan Otoko. Pada saat itu, Oki sudah mempunyai istri dan seorang anak. Namun karena hasratnya, ia tergoda dengan kecantikan Otoko dan membuatnya mengkhianati istrinya. Next. Yang ketiga, dia sulit melupakan masa lalu. Perpisahan Oki dengan Otoko di masa mudanya meninggalkan kenangan dan penyesalan yang berkepanjangan. Oki tidak dapat melupakan Otoko meskipun mereka sudah berpisah selama 24 tahun. Ingatannya kepada Otoko membuat Oki ingin pergi ke Kyoto dan menemui Otoko. Yang kedua ada Ueno Otoko. Ueno Otoko ini memiliki watak yang polos, setia, dan kuat. Dia juga bertanggung jawab dan profesional, serta dia mudah berputus asa. Next. Nah, tokoh tambahannya ada Sakami Keiko, memiliki karakter yang posesif, vulgar, pendendam. Sedangkan Fumiko, dia pemaaf dan pencemburu. Ibu Otoko, dia penyayang. Taichiro, dia pembangkang. Dan yang terakhir,
tokoh tambahannya ada Omio. Dia seorang yang giat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bese. Oke, saya akan melanjutkan yang akan kami presentasikan. Yang bagian B itu adalah alur. Alur yang digunakan dalam novel seperti Shishato Kanashimito ini adalah alur campuran. Alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Penulis menyajikan ceritanya secara kronologis dan kemudian pada suatu waktu tertentu penulis menceritakan kembali atau flashback kisah masa lalu dimulai dengan tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir cerita. Tahap awal. Awal cerita ini dimulai dari perjalanan Oki yang 54 tahun ke Kyoto. Pada tanggal 29 Desember, Oki pergi ke Kyoto untuk mendengarkan lonceng malam tahun baru bersama Otoko. Gadis dalam perjalanan ke Kyoto, Oki mulai mengingat kembali masa-masa saat dia dan Otoko menjadi kesepakatan kekasih. Next. Tahap tengah. Pada tahap ini, mulai muncul permasalahan dan konflik yang dialami oleh tokoh. Konflik yang muncul dimulai dengan Otoko yang mengetahui bahwa anaknya telah dihamili oleh Oki. Kemudian Otoko masuk kemudian konflik semakin rumit dengan pertengkaran Oki dan Keiko. Otoko sekaligus kekasih lesbian Otoko. Karena rasa cinta Keiko kepada Otoko, kemudian Keiko membalaskan dendamnya kepada Oki dan keluarganya. Tahap akhir sebuah cerita berisi penyelesaian konflik yang terjadi pada tahap sebelumnya dan memberikan jawaban atas persoalan yang terjadi pada tahap tengah. Klimaks dalam novel Utsukushi yaitu ketika Otoko mendengar berita adanya kecelakaan perahu motor di Danau Biwa, tempat Keiko dan Taichiro menginap. Otoko segera pergi ke sana dan menemukan Keiko sudah tidak sadarkan diri di dalam hotel. Sementara itu, Taichiro belum diketemukan. Next. Adapun latar tempat kereta api ekspres Kyoto, Hotel Miyako, rumah makan di sekitar Arashi, kedai teh dekat kuil Gion, rumah keluarga Toshio, rumah Otoko, rumah sakit jiwa, kuil di pegunungan Kurama, hotel di daerah puncak Erosiman, taman batu di kuil Lumut, kedai teh Ohusa, sungai atau kawah, perkebunan teh hijau atau Cabatake. Next. Adapun latar waktunya yaitu musim dingin, musim semi, dan musim gugur, serta musim panas. Latar sosial. Cerita novel Utsukashi Sato Kanashimito ini terjadi pada tahun 1986 ketika Otoko masih berusia 16 tahun. Merupakan seorang novelis terkenal di Jepang. Karya-karyanya selalu dinikmati pembaca dari masa ke masa. Sikap tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat yang diterapkan di Kyoto membuat kehidupan bersosialisasi dapat berjalan dengan teratur dan tertib. Karena masing-masing penduduk menyadari betapa pentingnya hidup bersama dengan orang lain dan menjalankan hidup di tengah masyarakat dengan berlandaskan kerjasama yang dilakukan dengan saling menolong kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Meski tinggal di kota besar seperti Kyoto, mereka masih menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat dan saling menolong. Oke, next. Otoko. Konflik mendekat pada saat Otoko diminta Oki untuk datang ke stasiun untuk mengantarkan kepulangannya. Konflik mendekat menjauh. Yang pertama itu pada saat Otoko diajak Oki untuk mendengarkan lonceng tahun baru bersamanya. Yang kedua, pada saat Otoko meninggal dunia. Yang ketiga, pada saat keperawanan Otoko direnggut oleh Oki. Yang keempat, pada saat ibu Otoko mengajak Otoko pindah ke Kyoto.
Yang kelima, pada saat Otoko bimbang akan menikah atau tidak. Yang keenam itu, pada saat Keiko akan membalas dendam Otoko kepada keluarga Toshio. Menjauh-menjauh. Pada saat Otoko harus memilih antara Oki atau Keiko. Next. Bagian dari Oki atau konflik batin dari tokoh utama yang kedua yaitu Oki. Konflik mendekat-mendekat. Ketika yang pertama, ketika Otoko akan melahirkan bayinya, konflik yang terjadi dipengaruhi oleh karakter Oki yang memiliki sifat empati. Yang kedua, konflik mendekat menghindar. Pada saat Oki ingin bertemu dengan Otoko, konflik yang terjadi dipengaruhi oleh karakter Oki yang memiliki sifat playboy. Seperti yang dijelaskan saya pada teman saya tadi. Konflik menghindar, yaitu pada saat ibu Otoko meminta Oki untuk menikahi Otoko. Konflik yang terjadi dipengaruhi oleh karakter Oki yang memiliki sifat tidak bertanggung jawab. Next. Adapun kesimpulan dari novel tersebut, konflik batin yang terjadi pada tokoh Otoko didominasi oleh karakter Otoko yang memiliki sifat setia. Selain itu juga dipengaruhi oleh karakter atau sifat Otoko yang lain seperti bertanggung jawab, polos, kuat, dan mudah putus asa. Sedangkan konflik batin yang dialami tokoh Oki didominasi oleh karakter Oki yang memiliki sifat playboy. Selain itu juga dipengaruhi oleh karakter atau sifat Oki yang lainnya, yaitu empati, playboy, dan tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada saudari Alda. Oke, baik. Itulah presentasi kami dari kelompok 7. Apabila kami ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou.